Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda warga Jakarta yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di JAK TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sodi Sutrisna selaku guru besar dari Terapi Kolbu. Baik Pak Ustadz, ini kita berbicara mengenai surat Anas dan juga pasti berhubungan dengan yang namanya jin, dengan setan dan juga manusia ya Pak Ustadz ya. Nah, misalkan sampai ada kita mendapatkan kiriman-kiriman santet lah atau istilahnya seperti itu ya Pak Ustadz. Ini sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memang harus terus-terus membaca surat Anas atau memang ada hal yang lain nih Pak Ustadz? Ya. Ini satu pertanyaan yang baik, dan saya pikir para pemirsa juga ini sudah menjadi rahasia umum ya. Takut dikirimin santet kan begitu. Nah, yang satu hal yang kita mesti yakini ya, bahwa Islam, bahwa Islam ini mengakui ada itu ilmu-ilmu black magic itu ada ya. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran itu dikisahkan bagaimana pada saat itu Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Nah, para tukang sihir Fir'aun. Itu pada saat itu para tukang sihir itu mengirim ular. Nah, itu Allah bercerita di dalam kitab suci itu. Ini artinya kalau Allah bercerita kita harus yakin. Karena kitab suci Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Tidak bisa dibantah lagi oleh kita, khususnya umat Islam. Jadi artinya ada tukang sihir. Artinya ada ular black magic itu ada. Nah, karena itu maka diturunkan surat untuk bisa nangkal itu. Ya. Suratnya untuk bisa nangkal itu ya yang pertama surat Anas tadi. Ya, supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri manusia yang akan mengirim sihir-sihir tadi. Tapi yang lebih tepatnya lagi mungkin kita akan bahas masalah ini nanti di episode yang lain, yaitu dalam bentuk surat Falak. Oh, ada surat Falak. Jadi ada surat Falak. Nah, surat Falak ini diturunkan khusus untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, khusus. Tapi bisa juga dikombinasi dengan surat Anas. Ya, karena apa? Karena yang namanya para tukang sihir, ya. Kenapa kok dia sampai mengirim ilmu black magicnya ke manusia? Walaupun manusia itu mungkin tidak ada salah sama dirinya, itu karena di dalam dirinya ada setan. Gitu. Nah, untuk itu maka kita bisa gunakan surat Anas. Nah, sekali lagi yang penting bagi kita dan juga bagi para pemirsa di rumah yang ingin mengetahui rahasia kekuatan surat Anas atau surat Falak ini, sekali lagi saya ingatkan, perlunya kita mengetahui pinnya, dan pinnya itu adalah basmalah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi artinya apa? Pada saat kita bermohon kepada Allah, jangan sekali-kali ada kebencian. Kenapa? Karena surat Anas maupun surat Falak ini dua-duanya memiliki kunci adalah basmalah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Jadi bukan dengan menyebut namamu yang maha perkasa, atau dengan menyebut namamu dengan namamu yang maha membinasakan, atau dengan menyebut namamu yang maha mematikan, tidak. Tapi yang digunakan adalah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Harus tetap dengan kondisi kasih sayang, baik itu kepada bangsa jin, baik itu kepada copet, baik itu kepada ahli nujum, harus tetap dengan kasih sayang. Tapi sebenarnya untuk treatment di terapi kolbu itu sendiri Pak Ustadz, kan tentunya kan tidak hanya orang yang menderita sakit fisik ya, tapi mungkin ada juga orang yang menderita sakit batin gitu ya Pak Ustadz. Ini sebenarnya treatmentnya seperti apa sih Pak Ustadz yang dilakukan di terapi kolbu ini? Iya. Ada dua hal ya. Yang pertama, manusia ini kan sakit bisa karena fisiknya sakit, bisa juga karena batinnya sakit. Nah, kalau kita berbicara sakit batin ini dalam dunia medis, ini macam-macam. Ada yang disebut psikosomatis, ada yang disebut psikofrenia, macam-macam. Nah, berdasarkan pengalaman kita selama kita menangani para pasien, ada kita berhadapan dengan
sakit-sakit yang bukan fisik. Jadi bukan ginjalnya, tapi dia sakitnya sakit psikis. Jadi sering sekali misalkan datang pada kita pasien, Pak, saya kok tiba-tiba timbul rasa cemas yang berlebihan, timbul rasa takut yang berlebihan, seolah-olah saya ini mau mati nih. Saya takut, padahal saya sudah diperiksa di dokter, diperiksa di medis, semua hasilnya bagus. Tapi timbul perasaan seperti seolah-olah saya ini mau mati, Pak. Nah, timbul juga rasa cemas, rasa berdebar gitu. Di EKG periksa jantungnya bagus, tapi kok rasanya nggak enak badan saya, Pak. Nah, ini akibat psikosomatis kalau dalam dunia medis dikenalnya. Nah, rata-rata sakit seperti ini penyebabnya banyak, ya. Bisa karena dia mengalami suatu penderitaan yang dalam, tapi dia nggak ungkapkan. Misalkan dia pernah sedih yang dalam, dia nggak ungkapkan. Atau misalkan bisa juga karena satu depresi, tekanan di tempat kerja, jadi di-push di tempat kerja secara berlebihan. Bisa juga karena stres, karena mikirin hutang, mikirin kerjaan. Bisa juga karena faktor kolesterol. Bisa juga karena faktor triglycerid. Bisa juga karena faktor mantan perokok atau perokok. Nah, itu kalau mantan perokok atau perokok, itu kena getah bening kiri kanan, itu bisa kena psikosomatis. Nah, itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kita menjadi seorang psikosomatis. Dan umumnya orang-orang yang kena psikosomatis ini menjadi orang yang takut, penakut. Ya, takut. Jadi, dan ini tidak bisa dideteksi secara medis. Kalau deteksi, wah, Anda sehat. Ya kan? Nah, makanya nanti di dalam ke depan gitu ya, kalau boleh gitu ya, di dalam kita menentukan pimpinan, kita mesti tes nih. Psikisnya ya? Psikisnya. Medisnya bagus, tapi psikisnya bagaimana? Nah, ini tidak bisa dideteksi oleh medis. Apakah psikis nanti bisa juga disebabkan karena ada setan-setan yang masuk ke dalam tubuh manusia? Tapi nanti kita jawab ya, Pak ya. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda warga Jakarta yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano, setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di JAK TV. Para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti Automax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam, supaya Automax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti Automax bakalan pindah jam tayang nih, dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di JAK My City, My TV. Kami hadir pasca jam non-stop di Ada Apa Berita, hanya di JAK TV, My City, My TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Ya pemirsa, dan tentunya kita masih akan membahas mengenai surat Anas dan juga mengenai penyakit yang berhubungan dengan surat Anas itu sendiri. Baik Pak, ini kan kalau penyakit psikis ini kan memang penyakit dari batin kita ya Pak ya. Ini kalau berbicara mengenai surat Anas yang adalah gangguan-gangguan setan ke dalam tubuh manusia, ini bisa juga nggak sih Pak penyakit psikis itu disebabkan karena ada gangguan dari setan itu sendiri Pak? Iya, jelas bisa. Ya, jelas bisa. Karena itu memang setan itu kan masuk dalam bentuk tadi iri, dengki, buruk sangka, sombong. Karena itu orang-orang yang hatinya tertutup itu perasaan iri, dengki, buruk sangka, sombong itu juga bisa kena gangguan psikis tadi. Ya,
Sebab kenapa? Karena begini, kayak urutannya begini. Sebagai contoh saja, misalkan kalau kita buruk sangka saja sama orang terlalu kuat ya. Buruk sangka itu kan termasuk kotoran hati. Kotoran hati itu kan setan. Nah, kalau kita buruk sangka terlalu kuat sama orang, lama-lama setiap kita ketemu orang ini, jangan-jangan dia mau maling nih sama saya. Jangan-jangan ini dia mau nyopet nih. Jangan-jangan akhirnya hidupnya itu penuh dengan psikis. Kecemasan-kecemasan. Ya, penuh dengan kecemasan, penuh dengan psikis. Karena itu saya katakan bahwa setan atau gangguan setan tadi bisa mengarah kepada psikis tadi. Nah, yang jadi bahayanya begini loh. Allah kan berkata ya di dalam kitab suci ini, Allah berkata, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Nah, karena itu kalau sekarang itu kita punya psikis tadi, ini jangan-jangan ada setan, nih jangan-jangan ada setan, ntar muncul setan beneran kan begitu. Gitu ya, Pak. Ya. Karena itu kalau kita coba perhatikan setan di Jawa gitu ya, sama setan di bule sana beda. Modelnya beda. Iya, betul, Pak. Ya, kalau di sini dikenal dengan genderuwo gitu ya. Kuntilanak. Di sana nggak ada tuh kuntilanak bolong gitu, nggak ada. Di sana modelnya lain lagi, vampire ya. Dracula ini yang begini panjang. Kenapa? Karena manusianya yang memvisualisasikan seperti itu. Kitanya yang memprasangka seperti itu, ya akhirnya kejadiannya kayak begitu gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita urut-urut lagi, Allah itu udah tegas kok. Allah berkata, sesungguhnya ada garis. Jadi nggak bisa alam gaib masuk ke sini, ini masuk terus mempertontonkan diri gitu, nggak bisa. Itu ada garis yang tegas. Apakah sama malam dengan siang? Apa bisa malam mendahului siang? Kan nggak bisa. Jadi itu udah ada garisnya. Gitu. Itu desain Allah seperti itu. Jadi nggak bisa acak-adut. Kalau acak-adut itu desainnya orang. Ya, kalau desainnya Allah nggak bisa acak-adut. Mungkin memang lebih jahat setan yang ada dalam diri kita sendiri kali Pak ya, dibandingin setan yang kata orang-orang berbentuk genderuwo atau apa seperti itu kali ya Pak ya. Iya, jadi memang kalau dia masuk dalam diri jin, ya dia masuk mengganggu manusia kesurupan gitu kan. Tapi kalau dia dalam bentuk manusia, ini bahaya. Ya bahaya sekali ya. Misalkan di angkot ya dia bisa merkosa orang. Ya, atau misalkan dia di kegelapan malam dia bisa merampok. Ini bahaya sekali kalau dia dalam bentuk manusia. Karena itu saya sangat bahagia sekali pada malam ini kita dapat kesempatan untuk membuka tabir surat Anas. Ya, karena selama ini menurut saya surat Anas ini benar-benar dikebiri, benar-benar dikebiri, ditempatkan di satu tempat yang sehingga dia powernya nggak keluar. Dia hanya digunakan hanya untuk ngurusin jin. Padahal jin itu tidak semuanya jahat. Kalau jin yang tidak kena setan, dia baik sama kayak orang. Nah, orang kan ada wali, kan begitu, ada baik, ya. Orang kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah, bangsa jin juga demikian. Ada yang baik, ada yang jahat. Makanya ada di dalam kitab suci Al-Quran itu dikatakan bahwa pada saat turunnya surat ayat-ayat Al-Quran itu, bangsa jin juga bisa membaca. Artinya bangsa jin banyak yang baik. Nah, kita kembali lagi kepada surat Anas. Saya melihat selama ini surat Anas ini benar-benar dikebiri, dihantamkan ke jin. Padahal tidak semua jin kan jahat tadi ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya senang sekali kita bisa membuka tabir bahwa surat Anas kita kembalikan ke tempatnya yang sebenarnya. Bahwa ternyata surat Anas ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, terutama juga bangsa manusia, ibu-ibu, anak-anak, ya mungkin juga bisa anak di sekolah. Mungkin dia dibenci oleh gurunya, ya tanpa sebab dia dibenci oleh gurunya. Ini anak bisa minta kepada Allah untuk supaya dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri gurunya. Jadi sangat luas penggunaan surat Anas ini. Dan mudah-mudahan malam ini semua bisa menjadi bahan ilustrasi dan pemikiran kita ke depan tentang bagaimana menempatkan surat Anas pada tempat yang sebenarnya. Baik, Pak Ustadz, nanti kita masih akan melanjutkan lagi. Ya pemirsa, Terapi Kolbu akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan.
menjadi ada pakaian yang baik yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapet panggilan dari hati. أنا مغرم بعينيك يا السود. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam. Supaya Automax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan pindah jam tayang nih, dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di JAK TV, My TV. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa, Anda bisa langsung catat alamat dari Terapi Kolbu ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 021 858 2029, 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Baik, ini kepada Pak Sulis nih, Pak Sulis.